Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dimanapun berada, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, lancar dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan juga terhindar dari doktrin-doktrin sesat kaum Balawi. Amin, amin, ya robbal alamin. Di dalam video ini, Bang Thoyib 207 menginformasikan bahwa ternyata rumah mewah Habib Syekh, ya, yang biasa sholawatan itu, dangdung, tak tok gendang dung itu, rumah mewahnya itu bermasalah sehingga disegel sama aparat keamanan atau polisi. Disinyalir tanah yang didirikan di atasnya rumah mewahnya Habib Syekh itu bermasalah, ya, hasil menyerobot tanah milik orang, yaitu Haji Amiruddin, ya. Haji Amiruddin menggugat Habib Syekh dengan membawa bukti-bukti itu adalah tanah warisan dari buyut-buyutnya, kakek neneknya, dan bukti-bukti itu ada semua, sehingga aparat keamanan ambil tindakan tegas untuk menyegel rumah mewahnya Habib Syekh. Nah, jangan-jangan rumah-rumah mewah punya Habib-Habib imigran Yaman banyak yang bersengketa itu. Sedangkan saya dengar-dengar komplek makam Sunan Ampel di Surabaya itu tanah seluas kalau nggak salah 15 hektar itu ya bersengketa itu. Tadinya milik pribumi, lama-lama kok jadi milik Habib-Habib imigran Yaman. Saya sebagai warga pribumi prihatin dan berharap kepada pribumi yang merasa tanahnya diserobot oleh Habib-Habib Yaman, ayolah bersuara, setidaknya melaporkan kasusnya. Kalau memang ada bukti-bukti, laporkan aja ke polisi supaya diusut. Kita ini bangsa besar yang tidak boleh atau tidak bisa dibohong-bohongi lagi oleh kaum pendatang, kaum imigran Yaman. Mereka itu arogan, merasa dirinya itu adalah kaum yang mulia, merasa dirinya itu adalah kaum kelas 1. Nah, kita pribumi dianggap kelas 2. Makanya saya enak jidatnya memperlakukan pribumi dengan menghina, dengan memfitnah, dengan mengadu domba, dengan membodoh-bodohi kita, ya, dengan saya enak perutnya menghalalkan segala cara untuk menguasai tanah misalnya, ya, untuk menguasai masjid misalnya, untuk menguasai mukibin yang otaknya masih bodoh, SDM rendah, itu dikadalin sama mereka itu. Nah, mereka sangat khawatir sekali kalau mukibin pada sadar terus kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena dengan hengkangnya mukibin mereka tidak bisa dawir lagi, tidak ada lahan untuk mencari cuan. Selama ini kan mereka itu makan dari mukibin, ya. Nah, ini mukibin dijadikan sapi perah nggak sadar. Seolah-olah mereka itu adalah orang yang paling mulia, sehingga mukibin ini apapun yang dikatakan, apapun yang diminta oleh Habib-Habib imigran Yaman diberikan. Apapun yang dikatakan dipercaya. Apapun yang diceramahkan, apapun yang didongengkan dipercaya. Padahal ceramahnya semuanya itu adalah kurofat dan ngarang-ngarang, ya, cerita ngarang. Sambil ganti baju pakai sorban ngarang, ini nanti akan ceramah bicara apa ya? Paling ceramahnya sekitar mengunggul-unggulkan kota Tarim, mengunggul-unggulkan kakeknya yang bisa miraj 70 kali, kakeknya yang tidak tidur selama 33 tahun, kakeknya yang bisa
memadamkan api neraka, kakeknya yang bisa mengusir malaikat, kakeknya yang bisa menurunkan emas dari langit. Ini Mukibin Mukibul itu percaya. Goblok nggak itu? Saking gobloknya percaya saja itu. Nah, kalau kita sebagai orang yang punya otak, itu kan mikir, apa benar ya kakeknya bisa begini, bisa begitu. Nggak masuk akal inilah. Tapi kalau mau kibin itu langsung ditelan mentah-mentah ini. Inilah tugas kita sebagai orang yang waras, menyadarkan mukibin-mukibin agar kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka diingatkan nggak mau, berarti memang dia punya hati pengkhianat. Bagaimana nggak pengkhianat? Mereka itu membela Habib, imigran Yaman mati-matian, malah menghancurkan kiai-kiai pribumi yang asli saudara-saudara kita semua. Nah, ini kan apa namanya eh, pengkhianat bangsa ya, pengkhianat bangsa yang diingatkan tapi nggak mau sadar. Nah, ini mungkin akut ini nantinya akan ikut mereka waktu di akhirat. Padahal ajaran si Habib-Habib imigran Yaman ini kebanyakan menyesatkan ya. Mana ada sih manusia mi'raj ke langit menemui Allah 70 kali dalam semalam. Nabi Muhammad aja orang agung, manusia teristimewa di dunia, itu hanya sekali mi'raj dalam hidupnya. Seumur hidupnya hanya sekali itu. Kok kamu mungkin pada percaya ada Habib yang mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini kan rendah sekali level otakmu itu. Untuk itu ayo kita saksikan bersama kasus yang menimpa Habib Syekh, tanah mewahnya disegel sama polisi. Rumah mewah milik Habib Syekh yang baru saja dibangun di salah satu daerah di Jawa Timur tiba-tiba disegel oleh pemerintah setempat. Penyegelan itu bukan tanpa sebab, melainkan hal itu terjadi karena terjadinya permasalahan sengketa tanah antara Habib Syekh dengan salah satu warga di sana, yakni Haji Amiruddin. Haji Amiruddin ketika itu menggugat Habib Syekh dengan menyebutkan bahwa Habib Syekh telah membangun rumah di atas tanah miliknya. Menurut pengakuan Haji Amiruddin, tanah itu merupakan tanah warisan buyutnya dan telah diklaim milik Habib Syekh. Haji Amiruddin pun ketika itu membawa bukti-bukti yang sangat lengkap, sehingga setelah melakukan penyelidikan, pihak berwajib dan pemerintah setempat pun sepakat bahwa Habib Syekh lah yang terbukti bersalah, sehingga kini rumah mewah yang baru saja dibangunnya terpaksa disegel.